Dedi Wahyu Wirdianto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mobile TV digital dengan jaringan 4G LTE. Sebetulnya TV digital bukan lagi teknologi baru, tetapi di Indonesia masih belum banyak penggunanya. Padahal pemerintah sejak tahun 2012 sudah melakukan program konversi dari TV analog ke digital. Namun sepertinya belum terlalu banyak perkembangannya. Padahal TV digital sendiri memiliki banyak keunggulan dibandingkan televisi analog. Keunggulan pertamanya yaitu memiliki modulasi digital. Modulasi digital lebih tahan terhadap interferensi noise, lalu tahan terhadap gangguan terestrial, dan yang terakhir lebih cepat dalam transmisinya. Di samping itu, televisi digital juga memiliki keuntungan tidak bisa dimonopoli sehingga tidak ada monopoli saluran atau channel tertentu. Dalam pengembangan selama ini, TV digital ada 3 macamnya. Macam-macam tersebut dibedakan berdasarkan regionnya. Yang pertama ISDB pada region di Jepang, lalu DVB pada region Eropa, dan ATSC pada region Amerika. Sebenarnya pada dasarnya tidak ada perbedaan pada tiga sistem tersebut, namun hanya perbedaan pada sistem region saja. Di Indonesia sendiri mengadopsi sistem televisi DVB dari Eropa. Sistem pemerintah Indonesia mengadopsi sistem ini dikarenakan sistem ini sudah dikembangkan jauh lebih dulu dibandingkan ATSC dan ISDB, sehingga dianggap jauh lebih stabil dibandingkan kedua lainnya. Berikut saya akan menunjukkan contoh dari arsitektur televisi digital atau IPTV pada gambar berikut ini. Berikut ini adalah contoh dari sistem IPTV yang digunakan oleh DMI. DMI menggunakan 3 pemancar utama, yaitu UHF DVB antena, satelit receiver, dan jaringan internet. Masing-masing mesin tersebut memiliki penerima masing-masing. Untuk antena dapat menggunakan RF tuner, satelit menggunakan IRD, dan jaringan internet menggunakan terminating device. Dalam bagian tersebut kita dapat melihat ada 3 jalur utama, yaitu yang berwarna orange, lalu hijau, dan ungu. Jalur orange menunjukkan proses pengiriman video. Untuk jalur hijaunya sendiri menunjukkan proses dari internet yang menghubungkan mulai dari server yang memiliki arsip sampai dapat dikirimkan menuju pelanggan. Dan jalur yang terakhir, jalur ungu, merupakan jalur yang digunakan dalam pemrosesan sinyal yang dilakukan oleh broadcast manager, scope manager. Ada beberapa poin penting yang harus dicermati dalam bagian ini. Yang pertama adalah pada receiver dan transmitter, lalu broadcast manager, transcode manager, lalu penyimpanan video, streaming server, dan penerima akhir. Broadcast manager merupakan pengatur utama dalam sistem. Broadcast manager akan mengatur kemana video tersebut akan dikirimkan. Apakah akan dikirimkan melalui pada pelanggan menggunakan televisi, menggunakan internet, atau pengguna handphone. Lalu untuk server video sendiri dapat ada 2 macam. Yang pertama dapat menggunakan perangkat perekam seperti videotape atau menggunakan CD DVD, dan 2 berasal dari arsip atau penyimpanan. Untuk transcode manager, dia berfungsi sebagai pengatur yang mentransmisikan kode agar data video yang dikirimkan oleh server dapat diterima oleh pengguna. Di sini video tersebut nantinya tidak akan melalui server, bisa tidak melalui server, atau bisa dikirimkan langsung ke internet. Yang berikutnya adalah streaming server, di mana streaming server sendiri merupakan bagian utama agar pengiriman video tersebut dapat sampai kepada pelanggan. Dan yang terakhir, di sini merupakan pengguna akhir dari sistem ini yang dapat diterima melalui televisi yang tentunya menggunakan perangkat set-top box atau STB. Lalu yang kedua, pengguna internet melalui personal komputer. Dan yang terakhir adalah pengguna handphone melalui handphone smartphone. Yang perlu diperhatikan di sini adalah perbedaan dari IP dan IPTV. Dari segi platform, IPTV merupakan closed system sehingga kualitas terjamin. Sedangkan untuk internet TV yang merupakan open system, kontrol dan tidak hanya kontrol terhadap kualitas layanan sehingga tidak menjamin kualitas tayangan yang ditayangkan. Dan juga pada internet TV, video konten dapat dikirim siapapun asalkan ada jaringan internetnya. Dari aspek kepemilikan jaringan, IPTV umumnya memiliki infrastruktur sendiri sehingga tidak mengikuti publik internet.
Berbeda dengan internet TV yang hanya mengandalkan jaringan dari publik internet. Dari segi wilayah jangkauannya, internet TV sama seperti aspek lainnya, di mana mengandalkan pada jaringan internet. Untuk IPTV, di mana ada jaringan untuk IPTV tersebut, maka pelanggan dapat menerima siaran dari IPTV. Aspek berikutnya yaitu akses. Untuk internet TV hanya cukup mengandalkan PC tanpa dengan software yang sudah berada di bawah. Sedangkan untuk TV memerlukan adanya tambahan peralatan baru yaitu yang bernama TV. Aspek berikutnya dari biaya dan konten. Untuk IPTV sendiri masih membutuhkan biaya tambahan. Hal ini dikarenakan konten di dalamnya dibuat khusus oleh para profesional sehingga tidak sembarang orang dapat menambahkannya. Sedangkan untuk internet TV tidak membutuhkan biaya lagi dan hanya membutuhkan jaringan internet. Dan juga semua orang bebas menambahkan konten di dalamnya. Di sini saya membutuhkan untuk menambahkannya dalam sistem 4G LTE karena pada sistem 4G LTE memiliki kecepatan sangat cepat dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Di samping itu, frekuensi emas untuk 4G LTE di Indonesia saya rasa cukup untuk mengintegrasikannya dengan sistem televisi digital. Dan juga sudah banyak smartphone yang saat ini sudah mendukung untuk sistem 4G LTE sendiri. Hambatan yang mungkin ditemui dalam mengembangkan IPTV menggunakan jaringan LTE menurut saya ada 3. Yang pertama, sistem 4G LTE masih belum sempurna sehingga memungkinkan masih adanya perubahan. Yang kedua, tiap negara mengembangkan sistem LTE dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, belum minat untuk melakukan joint project dari pemilik konten IPTV dan provider. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.